Suamiku pergi untuk perjalanan dinas, lalu mengunci pintu depan rumah kami dari luar dengan sebuah gembok. Begitu mobil Pajero hitamnya hilang dari pandangan, anak tiriku, yang kukira lumpuh total, tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya dan mematikan katup tabung gas. Anak itu menatapku lekat-lekat dan berbisik, "Jangan berteriak, Bunda. Ayah sengaja mau membakar kita hidup-hidup." Sebelum cerita ini dimulai, silakan tinggalkan komentar dari negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Pagi yang hening. Keheningan sebuah kompleks perumahan elit yang damai dipecahkan oleh deru halus mesin sebuah sedan Pajero Sport hitam. Suamiku, Mas Heru, tampak sempurna dalam balutan kemeja biru langitnya yang licin tanpa satupun kerutan. Aroma parfum mahalnya campuran cendana dan sitrus masih mengambang di udara, menciptakan ilusi rasa aman yang selama ini menyelimutiku. "Ingat pesanku, Rania, sayang," kata Mas Heru lembut, menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh di dahiku. Tangannya terasa hangat. Sentuhannya selalu membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. "Perjalanan dinas ke Surabaya ini cuma 3 hari. Jangan kemana-mana ya. Kamu tahu sendiri, kondisi Dion susah untuk diajak jalan-jalan, dan aku tidak tenang kalau meninggalkan kalian sendirian." Aku mengangguk patuh. "Iya, Mas. Aku akan jaga Dion baik-baik di rumah. Hati-hati di jalan." "Pasti." Mas Heru tersenyum. Senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta 2 tahun lalu. Seorang duda kaya, menawan, dan sukses yang ingin menikahi wanita biasa sepertiku. Ia menoleh ke arah teras, di mana Dion duduk tak bergerak di kursi roda mahalnya. Anak tiriku itu berusia 10 tahun, tetapi tubuhnya rapuh seperti anak 7 tahun. Kepala Dion terkulai ke kiri. Setetes air liur perlahan mengalir membasahi celemek yang terpasang di lehernya. Tatapannya kosong, seolah menembus kehampaan. Dokter mengatakan kerusakan otaknya bersifat permanen, akibat dari kecelakaan yang merenggut nyawa ibu kandungnya 5 tahun lalu. Dion menderita kelumpuhan total, tidak bisa bicara, dan hanya merespons dengan kedipan mata yang tidak teratur. "Tolong jaga Dion baik-baik. Dia satu-satunya peninggalan dari almarhumah," kata Mas Heru dengan nada yang tiba-tiba memberat, menyiratkan duka mendalam seorang ayah yang tabah. "Tentu saja, Mas. Aku menyayangi Dion seperti anak kandungku sendiri," jawabku tulus. Mas Heru mengecup dahiku lama, lalu masuk ke mobil. Kaca jendela turun perlahan. "Oh, iya. Pintu depan sudah Mas kunci dari luar." "Ya, sayang. Kemarin ada berita maling di blok sebelah. Kunci cadangannya ada di laci meja kerjaku, tapi gemboknya agak seret, jadi sebaiknya jangan dibuka kecuali keadaan darurat, biar aku tenang saat kerja." Tanpa menunggu jawabanku, ia melajukan mobilnya menuju gerbang tinggi yang memisahkan istana kami dari dunia luar. Aku mendengarnya turun sejenak, melilitkan rantai besi tebal di antara jeruji, diikuti oleh bunyi klik keras dari gembok besar yang terkunci. Mobil itu menyala, lalu menghilang di tikungan jalan. "Henning." Begitu Mas Heru pergi, rumah raksasa ini terasa menyesakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa cemas aneh yang tiba-tiba menekan dadaku. Mungkin ini hanya separation anxiety sementara. Wajar jika seorang istri merasa kesepian saat suaminya pergi dinas. Aku berbalik dan menghampiri Dion. "Ayo nak, kita masuk ke dalam. Di luar mulai panas." Dion tidak merespons. Matanya masih terpaku pada gerbang yang baru saja dikunci ayahnya. Aku mendorong kursi rodanya ke ruang keluarga yang luas dan ber-AC. Lantai marmer yang dingin memantulkan siluet kami, seorang ibu tiri muda dan seorang anak yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Rutinitasku dimulai, mengganti popok Dion, menyuapinya bubur, dan membacakan buku dongeng. Mas Heru sangat disiplin soal jadwal Dion. Ia tidak mengizinkan kami mempekerjakan perawat dengan alasan privasi. "Aku tidak mau orang asing melihat penderitaan anakku," katanya suatu kali. Sekitar pukul 11,
Saat aku sedang membacakan dongeng tentang satria dan naga, hidungku mencium bau aneh. Sangat samar, seperti bau telur busuk yang terbawa angin, bercampur dengan pengharum ruangan lavender yang biasa kami gunakan. Aku berhenti membaca. Dion, kamu buang air besar, ya? Tanyaku refleks. Meskipun aku baru saja mengganti popoknya 1 jam yang lalu, aku memeriksa popoknya. Bersih. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi ruang keluarga. Bau itu datang dan pergi. Instingku mengatakan sumbernya dari dapur, yang menyatu dengan ruang makan. Tapi saat aku mendekat, semuanya tampak normal. Kompor induksi canggih itu mati. Semua knopnya dalam posisi off. Mungkin cuma perasaanku saja, Rania, gumamku dalam hati. Aku teringat ucapan Mas Heru sambil tertawa. Kamu itu kadang suka parno, sayang. Lupa mematikan keran, kehilangan kunci. Makanya aku harus menjagamu terus. Ya, mungkin aku hanya paranoid. Mungkin bau dari saluran pembuangan di luar masuk melalui ventilasi. Aku kembali ke sofa dan melanjutkan membaca. Tetapi 15 menit kemudian, kepalaku mulai terasa berat. Nyeri samar muncul di pelipis kananku, lalu menjalar ke belakang mata. Rasa kantuk yang tidak wajar mulai menyergapku. Kelopak mataku terasa panas dan sangat sulit untuk tetap terbuka. Aneh. Padahal semalam aku tidur nyenyak. Aku melirik Dion. Ia masih tak bergerak, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tangannya, yang biasanya terkulai lemas di sandaran tangan, kini terkepal erat. Tidak, mungkin hanya kejang otot, pikirku. Dokter bilang kekakuan itu hal biasa. Bunda ambil minum dulu, ya? Haus sekali rasanya, kataku pada Dion. Suaraku sendiri terdengar serak. Aku memaksa diriku bangkit. Lantai terasa bergoyang. Pandanganku sedikit kabur. Bau itu tidak lagi samar. Kini menusuk dan tajam. Menusuk hidung hingga ke dasar tenggorokanku. Ini jelas bukan bau saluran pembuangan. Ini bau gas. Rasa ngeri mulai menjalari tubuhku saat aku menyeret langkahku yang goyah ke dapur. Aku harus memeriksa sambungan tabung gas yang disimpan di lemari bawah kompor. Jantungku berdebar kencang, bersaing dengan rasa pusing yang semakin menjadi. Tanganku gemetar saat meraih gagang lemari. Begitu pintu terbuka, suara desisan pelan terdengar mengerikan di telingaku. Aroma gas yang pekat menghantam wajahku. Regulatornya tampak miring, seolah tidak terpasang dengan benar atau sengaja dilonggarkan. Ya Tuhan! Pekiku tertahan. Aku mengulurkan tangan, mencoba memutar regulator itu, mencabutnya, atau melakukan apapun untuk menghentikan desisan mematikan itu. Tapi kepalaku berputar hebat. Tubuhku terhuyung, dan kakiku berubah menjadi jeli. Aku ambruk ke lantai dapur yang dingin. Aku bisa merasakan oksigen di paru-paruku terkuras dengan cepat. Kegelapan mulai merayap dari tepi pandanganku. Dalam kesadaranku yang memudar, aku teringat Dion. Dion masih di ruang keluarga. Aku harus menyelamatkannya, tapi aku tak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku terbaring tak berdaya, menunggu kematian menjemputku dalam bentuk ledakan atau keracunan. Tepat sebelum mataku tertutup sepenuhnya, aku mendengar suara roda kursi roda berderit di lantai. Lalu, langkah kaki. Bukan langkah yang terseret, melainkan langkah yang tegas, cepat, dan mantap. Bayangan seseorang membayang di atasku. Apakah Mas Heru kembali? Aku memaksa kelopak mataku terbuka sedikit. Sosok itu membungkuk di atas regulator gas. Tangannya bergerak cekatan, memutar dan mencabut regulator itu dengan satu sentakan kering, lalu melemparkannya jauh-jauh. Suara desisan berhenti. Sosok itu berbalik menatapku. Itu Dion. Anak yang seharusnya lumpuh total itu kini berdiri di hadapanku, menatapku dengan ekspresi dingin, tajam, dan cerdas. Tak ada lagi air liur atau leher yang terkulai. Bibirnya bergerak, membisikkan kata-kata yang membekukan darahku lebih dingin dari marmer tempatku terbaring. Tahan napas, Bunda.
Ayah tidak lupa. Dia sengaja mau membunuh kita hari ini. Udara segar menyerbu paru-paruku dengan deras, membuatku terbatuk hebat hingga air mata mengalir. Dadaku sakit, seolah dipukul palu godam dari dalam. Tapi rasa sakit itu adalah pertanda bahwa aku masih hidup. Aku mencoba bangkit, bertumpu pada sikuku yang masih gemetar. Pemandangan di hadapanku menentang semua logika. Jendela-jendela besar di ruang keluarga dan dapur kini terbuka lebar. Angin kencang masuk, menyapu sisa-sisa bau gas yang beberapa menit lalu nyaris membunuhku. Dan di sana, sosok kecil itu anak yang selama 2 tahun terakhir ku gendong ke kamar mandi. Kusuapi makan sesendok demi sesendok Dion, kini berdiri di atas kursi makan. Tangan mungilnya yang lincah sedang menyetel kipas angin dinding ke kecepatan tertinggi, mempercepat sirkulasi udara. Gerakannya cekatan dan penuh perhitungan. Sama sekali bukan gerakan anak dengan gangguan neuromotor. Dion. Panggilku lirih. Suaraku masih serak, tenggorokanku kering dan perih. Ia berbalik. Tatapan kosong dan rahang miring yang kulihat setiap hari telah lenyap tanpa jejak. Wajahnya kini serius, keningnya berkerut, menatapku dengan kedewasaan menakutkan yang tidak sesuai dengan usianya. Ia melompat dari kursi dengan pendaratan sempurna dan berjalan cepat ke kulkas, mengambil sebotol air mineral dingin, membukanya, lalu berlutut di sampingku. Minum, Bunda. Sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak nanti muntah, perintahnya. Nadanya tegas, datar, dan sangat jelas. Tidak ada gagap atau cadel. Tanganku yang memegang botol bergetar hebat. Aku menatapnya seolah melihat hantu. Apakah gas tadi membuatku berhalusinasi? Apakah aku sudah mati? Apakah ini alam baka? Kamu bisa jalan? Tanyaku terbata-bata setelah menelan seteguk air. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Dion tidak langsung menjawab. Ia bangkit, pergi ke dapur, dan kembali membawa sesuatu di tangannya, selang gas dan regulator yang baru saja ia lepas. Fokus ke sini, Bunda. Pertanyaan soal kakiku bisa nanti, tapi nyawa kita sekarang. Ia berkata dengan dingin. Ia mendekatkan ujung selang itu ke wajahku. Lihat ini. Jari telunjuknya yang mungil menunjuk ke klem logam. Klem ini tidak kendor karena sudah tua. Lihat goresan baru di sekrupnya. Ini sengaja dilonggarkan pakai obeng minus, dan packing karet di dalam regulatornya hilang. Aku menyipitkan mata, masih pusing, mencoba mencerna kata-katanya. Maksudmu? Ayah lupa memasangnya dengan benar. Dion mendengus. Senyum sinis yang belum pernah kulihat sebelumnya terukir jelas di bibirnya yang mungil. Ayah tidak pernah lupa apapun, Bunda. Dia arsitek perfeksionis. Satu buku saja miring di rak kerjanya. Dia bisa marah. Apa menurut Bunda logis dia melupakan sesuatu yang menyangkut nyawa anak dan istrinya? Jantungku berdebar kencang. Bukan lagi karena gas, tetapi karena teror sedingin es yang merayap di punggungku. Jadi, dia sengaja? Kebocoran gas. Pintu dan gerbang digembok dari luar. Semua jendela dikunci sebelum dia pergi, dan dia melarang Bunda keluar rumah demi keamanan. Dion membeberkan fakta-fakta itu seperti seorang detektif berpengalaman. Kalau aku benar-benar lumpuh seperti yang ayah pikir, dan Bunda pingsan karena gas, satu percikan kecil dari motor kulkas atau sakelar lampu bisa meledakkan rumah ini. Boom! Dion menatapku lekat. Semua orang akan mengira itu kecelakaan. Kelalaian seorang ibu rumah tangga yang lupa mematikan gas. Ayah akan pulang, menangis di depan wartawan, lalu mencairkan polis asuransi jiwa Bunda yang baru diperbarui bulan lalu. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Air mata mulai mengalir. Penyangkalan adalah benteng pertahanan terakhirku. Tidak, Dion. Mas Heru mencintaiku. Dia suami yang baik. Dia merawatmu sendirian selama bertahun-tahun sebelum bertemu denganku. Bukan merawat, Bunda, potong Dion kasar. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Dia mengurungku. Dion mundur selangkah, menatap kakinya sendiri.
Aku tidak pernah lumpuh karena kecelakaan itu. Kakiku memang patah. Ya. Tapi setahun setelah Mama meninggal, kakiku sudah sembuh total. Tapi aku sadar, kalau aku terlihat sehat dan pintar, aku akan mengalami nasib yang sama seperti Mama. Apa maksudmu? Bisikku ngeri. Mama tidak meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Rem mobilnya blong karena selangnya dipotong. Aku ada di kursi belakang. Aku melihat ayah mengutak-atik sesuatu di bawah mobil sebelum kami berangkat. Aku selamat. Tapi Mama tidak. Dion menarik napas dalam-dalam. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk pura-pura mati. Aku menjadi boneka cacat yang tidak berbahaya. Karena seorang pembunuh tidak akan merasa terancam oleh seonggok sayuran, kan? Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku gemetar hebat. Cerita itu terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Tapi kepingan-kepingan teka-teki di kepalaku mulai menyatu. Sikap Mas Heru yang terkadang terlalu protektif. Larangannya agar aku tidak bekerja. Caranya yang halus mengisolasiku, menjauhkanku dari teman-temanku. Tiba-tiba, dering telepon memecah ketegangan di antara kami. Suara itu berasal dari ponselku di atas meja ruang keluarga. Dion menoleh cepat ke arahnya. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak yang kini terasa seperti nama malaikat maut. Mas Heru sayang. Wajah Dion memucat, tapi matanya bersinar waspada. Dalam sekejap, ia benar-benar berlari ke kursi rodanya, melompat naik, merebahkan diri, memiringkan kepalanya ke kiri, dan membiarkan rahangnya jatuh. Dalam hitungan detik, sosok anak jenius yang dingin itu lenyap. Dion kembali menjadi anak lumpuh yang tak berdaya. Angkat, Bunda, bisik Dion. Bibirnya nyaris tak bergerak. Suaranya sangat pelan, keluar dari sela-sela giginya yang terkatup, tetapi penuh wibawa. Angkat sekarang. Jangan menangis. Jangan gemetar. Kalau dia curiga sedikit saja kita baik-baik saja, dia akan putar balik dan menghabisi kita dengan tangannya sendiri. Telepon terus berdering, menuntut jawaban. Tanganku terulur untuk mengambilnya. Layarnya berkedip, seolah menghitung mundur sisa hidupku. Aku melirik Dion. Ia mengedipkan matanya sekali. Sinyal rahasia baru kami. Aku menekan tombol hijau, menempelkan perangkat dingin itu ke telingaku, dan mencoba menelan isak tangis yang sudah naik ke tenggorokan. Halo, sayang. Suara bariton Mas Heru terdengar di seberang sana. Begitu hangat, menenangkan, dan mematikan. Di rumah baik-baik saja? Kenapa suaramu gemetar dan terengah-engah begitu? Pertanyaan Mas Heru membuat jantungku mencelos. Nadanya begitu alami, tapi kini di telingaku, setiap intonasi terdengar seperti pisau yang mengancam leherku. Dion, masih dalam posisi miringnya di kursi roda, menatapku tajam dari sudut matanya yang sedikit terbuka, seolah mengirimkan sinyal bahaya. Jangan buat kesalahan. Aku baru lari dari kamar mandi. Mas, dustaku. Otakku berputar kencang mencari alasan yang masuk akal. Tadi aku dengar suara kaca pecah. Kukira kucing tetangga masuk lewat jendela dapur. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar napas Mas Heru yang tertahan. Apakah dia percaya? Kucing? Suaranya terdengar sedikit kecewa. Tapi kan semua jendela sudah Mas kunci? Kok bisa kucing masuk? Kamu buka jendela, Rania. Pertanyaan itu adalah jebakan. Jika aku bilang membuka jendela, dia akan tahu gasnya sudah menyebar. Jika aku bilang tertutup, dia akan curiga kenapa aku tidak mati lemas. Mungkin tadi belum tertutup rapat, Mas. Sedikit terbuka kena angin, jawabku cepat. Mencoba terdengar naif seperti Rania yang ia kenal. Tapi sudah kututup lagi. Kok? Jangan khawatir. Oh, begitu. Jawabnya perlahan. Ya sudah, istirahat sana. Jangan lupa cek kompor gas ya. Perasaanku kok tidak enak. Takutnya ada yang bocor atau gimana. Kamu kan kadang kalau lagi pilek, penciumanmu kurang peka.
Dia sedang menanam alibinya. Jika polisi menemukan jasadku yang hangus, dia akan bersaksi bahwa dia sudah memperingatkanku lewat telepon. Tapi karena kelalaianku. Iya, Mas. Semuanya aman. Kamu fokus kerja saja, ya? Kataku dengan bibir gemetar, menahan mual. Aku sayang kamu, Rania. Aku juga sayang kamu, Mas. Panggilan berakhir. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke karpet dengan bunyi gedebuk pelan. Tenaga di kakiku lenyap. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku, dan mulai menangis tanpa suara. Berhenti menangis, Bunda. Suara Dion kembali tegas. Ia menegakkan kepalanya dan menyeka bekas air liur palsu dengan punggung tangannya. Ia mendorong kursi rodanya mendekat dan menepuk bahuku. Dia kecewa. Kecewa kamu masih hidup. Aku menepis tangannya dengan kasar. Emosiku labil karena syok. Hentikan. Dion. Jangan bicara seperti itu tentang ayahmu. Mungkin regulatornya memang sudah tua. Mungkin kamu salah soal ibumu. Mas Heru orang baik. Dia menyelamatkanku dari kemiskinan, memberiku kehidupan baru. Dia menyelamatkanmu dari sana karena kamu yatim piatu dan tidak punya kerabat yang akan mencarimu jika kamu mati, bentak Dion tiba-tiba. Suara anak itu menggema di ruang keluarga yang luas, membungkam tangisanku. Dion menatapku dengan ekspresi lelah yang mendalam. Menurut Bunda, kenapa dia melarangmu berteman dengan para tetangga? Kenapa dia tidak suka kamu ikut arisan ibu-ibu kompleks? Kenapa dia memecat semua asisten rumah tangga sebulan sebelum menikah denganmu? Aku terdiam. Semua pertanyaan itu memiliki jawaban yang selalu diberikan Mas Heru padaku. Aku ingin kita punya privasi, sayang. Aku ingin menikmati waktu berdua saja denganmu. Dulu itu terdengar romantis. Sekarang terdengar seperti isolasi di dalam penjara. Masih menyangkal. Dion merogoh saku celana pendeknya. Saku yang kukira hanya berisi sapu tangan. Ia mengeluarkan sebuah benda hitam kecil, perekam suara digital mini. Selama ayah mengira aku hanya seonggok daging tak bernyawa di kursi roda, dia bebas menelepon di depanku, kata Dion sambil menekan tombol putar. Suara Mas Heru terdengar jelas dari perangkat kecil itu. Rekaman itu sepertinya dibuat beberapa hari yang lalu. Iya, Pak Pengacara. Polis asuransinya sudah aktif. Sempurna. Total 1 miliar rupiah jika meninggal karena kecelakaan dalam rumah. Ya. Oke. Saya pastikan semuanya beres minggu depan. Saya butuh uang itu cepat untuk melunasi utang judi online saya. Istri saya? Ah, gampang diatur. Naif sekali dia. Duniaku runtuh. Langit-langit rumah mewah ini serasa menimpaku. Kata naif sekali diucapkan dengan nada menghina yang begitu menyakitkan, diiringi tawa pelan yang sama seperti yang kudengar saat kami menonton acara komedi bersama. Suami yang kupuja, pangeran yang kupercaya telah menyelamatkanku, ternyata hanyalah monster yang terlilit utang judi. Rasa mual menyerangku. Perutku bergejolak, bukan karena gas, tetapi karena kenyataan kejam yang menghantamku. Dia bilang aku naif, bisikku hampa. Dia salah, potong Dion cepat. Ia menggenggam tanganku erat. Tangan mungilnya terasa kasar. Mungkin karena diam-diam berlatih menggerakkan kursi rodanya. Bunda tidak naif. Bunda terlalu baik. Dan orang jahat selalu memanfaatkan orang baik. Dion melirik jam dinding. Kita punya masalah baru, Bunda. Dia curiga. Dia pasti bertanya-tanya kenapa Bunda tidak keracunan. Dia pasti sedang memantau kita. Memantau? Bukankah dia di jalan tol? Tanyaku bingung. Mencoba menguasai diri. Dion menunjuk ke sudut ruangan. Tepat di atas sebuah lemari kaca tinggi. Di antara rangkaian bunga artifisial yang rimbun, sebuah titik kecil berkilauan memantulkan cahaya. Kamera tersembunyi, kata Dion pelan. Dipasang minggu lalu, katanya itu sensor gerak untuk alarm. Bohong. Itu kamera yang terhubung langsung ke ponselnya. Darahku membeku. Aku refleks nyaris menoleh ke arah kamera itu. Jangan lihat,
desis Dion pelan. Ia menarik tanganku, membuatku menunduk. Dia mungkin sedang membuka aplikasinya sekarang, ingin melihat kenapa kamu bisa mengangkat telepon. Kalau dia melihatku berdiri atau melihatmu sehat walafiat, dia akan tahu rencananya gagal total. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku panik. Kita beri dia pertunjukan. Mata Dion bersinar licik. Kita harus membuatnya percaya kamu sedang sekarat perlahan. Buat dia merasa menang, supaya dia tidak langsung putar balik sekarang. Bahkan sebelum aku bisa menjawab, ponselku bergetar lagi. Notifikasi pesan baru. Dengan gemetar, aku melihat layarnya. Pesan dari Heru. Mas Heru sayang. Sayang. Kamera di ruang keluarga gambarnya hitam. Mati lampu ya? Coba nyalakan lampu. Mas mau lihat Dion baik-baik saja. Dion membaca pesan itu dari balik bahuku. Wajahnya mengeras. Dia menguji kita, bisiknya. Tidak mati lampu. Dia mematikan fungsi inframerahnya dari jarak jauh supaya layarnya gelap. Dia memancingmu untuk bergerak ke depan kamera. Dion menatapku. Lalu dengan gerakan cepat, ia merobek sedikit kerah kemejanya sendiri agar terlihat berantakan. Bunda, tampar aku, perintahnya. Tampar pipiku, lalu jatuhkan diri ke sofa. Pura-pura kamu sangat pusing karena gas dan tidak bisa mengontrol emosi. Teriak padaku di depan kamera itu. Sekarang, tanganku terangkat ke udara, gemetar karena beban moral yang serasa mematahkan tulang. Di hadapanku, Dion membusungkan dadanya, matanya menantang, sekaligus memohon. Lakukan, Bunda. Kalau tidak sekarang, kita mati, katanya pelan. Aku memejamkan mata, menggigit bibirku hingga terasa asin darah, dan mengayunkan tanganku. Plak! Suara tamparan menggema di ruangan yang sunyi. Telapak tanganku terasa panas, tapi hatiku jauh lebih sakit. Wajah Dion terpaling ke samping. Pipinya langsung memerah. Dalam sekejap, Dion mengubah ekspresinya. Mulutnya terbuka lebar, dan erangan yang menyayat hati, sesak, dan memilukan keluar dari tenggorokannya. Air mata palsu atau mungkin air mata sungguhan karena rasa sakit mengalir di pipinya. Ia kembali menjadi anak cacat yang malang. Aku segera masuk ke dalam peranku, menggunakan sisa-sisa pusing yang nyata sebagai dasar aktingku. Aku melampiaskan semua kengerian dan amarahku, berteriak histeris. Diam, Dion, diam. Aku berteriak sambil memegangi kepalaku, berjalan terhuyung-huyung di depan lemari tempat kamera sialan itu tersembunyi. Kepalaku sakit, bau ini membuatku gila. Aku ambruk ke sofa, meronta-ronta gelisah, memukuli bantal. Mas Heru, tolong. Kepalaku rasanya mau pecah. Racauku, cukup keras agar bisa ditangkap oleh mikrofon kamera. Beberapa detik yang menyiksa berlalu. Ponselku di meja bergetar. Dengan napas terengah-engah, aku mengambilnya. Pesan dari Mas Heru sayang. Mas Heru sayang. Sayang. Ada apa? Mas lihat dari kamera kamu teriak-teriak. Kalau pusing, tidur saja di sofa. Jangan marahi Dion. Kasihan dia kaget. Jangan buka pintu dulu, ya? Takut ada orang jahat di luar. Mas segera pulang, sayang. Tapi jalanan macet parah. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dia melihatnya. Dia melihat sandiwara itu. Dan yang paling menakutkan, dia menyuruhku tidur dan tidak membuka pintu. Sebuah instruksi halus agar aku terus menghirup sisa gas beracun itu sampai aku mati dalam tidur. Dion, yang masih terisak-isak di kursi rodanya, perlahan berhenti menangis begitu melihatku meletakkan ponsel. Ia memberi isyarat dengan matanya, menunjuk ke arah kiri. Aku mengikuti tatapannya. Ia menunjuk ke koridor yang menuju dapur kotor dan kamar mandi ART yang sudah lama tidak kami gunakan. Bagian belakang aman, bisik Dion tanpa suara. Aku mengangguk kecil. Masih berakting. Aku bangkit. Aku mau muntah. Erangku keras. Minggir, Dion. Aku berlari ke koridor belakang,
keluar dari jangkauan pandang kamera di ruang keluarga. Begitu sampai di pintu kamar mandi ART yang kecil dan lembab, Dion sudah menyusul, mendorong kursi rodanya dengan kecepatan penuh. Kami berdua masuk, dan Dion mengunci grendel dari dalam. Di ruangan seluas 2 meter persegi yang berbau kapur barus itu, topeng kami akhirnya terlepas. Aku merosot di samping bak mandi kering dan menangis tanpa suara, tanpa henti. Maafkan aku, Dion. Maaf sudah menamparmu. Dion mengabaikan permintaan maafku. Ia sibuk mengeluarkan sebuah tablet tipis yang disembunyikan di kompartemen belakang sandaran kursi rodanya yang telah ia modifikasi sendiri. Jari-jari mungilnya menari lincah di atas layar. Simpan air matamu, Bunda, katanya dingin. Meskipun pipinya masih memerah karena tamparanku. Nanti kita akan butuh. Sekarang, lihat ini. Dion mendekatkan tablet itu ke wajahku. Sebulan lalu, aku meretas sinkronisasi cloud dan chat ayah. Aku tahu dia merencanakan sesuatu, tapi baru hari ini aku punya bukti. Dia melakukan kesalahan fatal dengan tidak menonaktifkan sinkronisasi data di tablet tua ini. Di layar, tampak sebuah aplikasi pesan, bukan percakapan dengan klien atau kolega. Itu adalah percakapan panas dengan kontak bernama Clara Desain Interior. Mataku menelusuri baris-baris teks itu. Setiap kata menghantam dadaku lebih keras dari palu godam. Heru, gasnya sudah siap. Regulatornya sudah kulonggarkan. Si bodoh dan si pincang itu terperangkap. Aku berangkat sekarang. Pura-pura dinas. Terkirim 2 jam lalu. Clara, pasti berhasil kan, sayang? Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi untuk jadi jandamu loh. Tiket kita ke Paris minggu depan sudah kupesan. Heru, tenang saja, sayang. Rania itu naif. Tidak akan curiga apa-apa. Kalaupun tidak mati karena gas, dia akan pingsan dan tidak sengaja menyenggol lilin aromaterapi yang kunyalakan di meja samping sofa. Rumahnya akan jadi abu. Kita dapat uang asuransi. Menikah di Eropa. Selamat tinggal kemiskinan. Clara, jahat banget sih kamu. Tapi itu yang bikin aku suka. I love you, calon suamiku yang jutawan. Heru, love you more. Sabar sedikit ya. Sekitar 1 jam lagi pasti masuk berita kebakaran. Di bawah percakapan itu, ada foto yang baru saja dikirim oleh Clara. Sebuah tes kehamilan dengan 2 garis merah. Clara, bonus buat kamu. Junior kita sedang dalam perjalanan. Duniaku benar-benar gelap. 2 tahun cintaku, pengabdianku, ketulusanku merawat anaknya. Semua dibalas dengan rencana pembunuhan sekejam ini. Dia tidak hanya ingin membunuhku demi uang, tapi juga untuk menggantikanku dengan wanita lain dan calon anak mereka. Dan dia menyebut anaknya sendiri, Dion, si pincang. Tekanan di dadaku bukan lagi kesedihan. Itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan tajam. Aku menatap layar itu, menanamkan setiap kata terkutuk itu ke dalam ingatanku. Air mataku berhenti. Napasku, yang tadinya terengah-engah, kini menjadi tenang, tetapi berat dan dalam. Bunda? Panggil Dion pelan, mungkin terkejut dengan perubahan ekspresiku yang tiba-tiba. Aku berbalik menatap anak tiriku. Tidak ada lagi Rania yang manis dan lemah. Tidak ada lagi Rania yang penurut. Dion, suaraku rendah. Bergetar bukan karena takut, tapi karena dendam yang baru lahir. Tablet ini bisa merekam video kita sekarang? Dion mengangguk bingung. Bisa. Kenapa? Rekam aku. Perintahku. Aku menyeka sisa jejak air mata dengan kasar. Kita tidak akan mati hari ini, dan kita tidak akan lari. Aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Dia ingin melihat rumah ini terbakar, kan? Baiklah, kita akan tunjukkan padanya api yang sesungguhnya layak ia dapatkan. Keluar dari kamar mandi kecil itu rasanya seperti kembali ke medan perang tanpa senjata. Bau gas sudah hampir hilang berkat jendela yang terbuka, tapi bau pengkhianatan kini meresap di setiap sudut rumah. Ingat, Bunda,
bisik Dion, menarik ujung blusku pelan. Bunda bukan Rania yang kuat. Bunda adalah Rania yang keracunan gas, pusing, dan setengah sadar. Buat matamu sayu. Jangan menatap lurus ke kamera. Aku mengangguk lemah. Dengan langkah terhuyung-huyung, aku berjalan kembali ke panggung sandiwara kami, sofa di ruang keluarga. Aku mengacak-acak rambutku, menempelkan beberapa helai di dahiku yang berkeringat. Wajahku sudah pucat tanpa perlu riasan. Saznia bahwa suamiku mencoba membunuhku sudah cukup untuk menguras darah dari wajahku. Begitu aku merebahkan diri di sofa, ponsel di meja bergetar panjang. Dering spesial yang dulu membuatku tersenyum, kini terdengar seperti sirene kematian. Panggilan video dari Mas Heru sayang. Dia ingin memastikan, pikirku ngeri. Angkat. Perintah Dion. Ia segera mengambil posisi di kursi rodanya tepat di belakangku, kembali ke mode patung rusaknya. Tanganku bergetar hebat saat menekan ikon kamera hijau. Wajah Mas Heru muncul di layar. Ia berada di dalam mobil, latar belakang jalan tol bergerak cepat. Wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya masih sama menawannya. Dihiasi senyum cemas yang begitu meyakinkan. Jika aku tidak membaca pesannya dengan Clara, aku akan luluh melihat ekspresinya. Ya ampun, sayang, kamu pucat sekali. Serunya begitu melihatku di layar. Suaranya terdengar kaget, tapi mataku yang kini terbuka lebar menangkap kilatan antisipasi dalam tatapannya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Mas Heru, erangku, membiarkan suaraku pecah. Aku tidak tahan lagi mas. Pusing sekali. Mual. Ada apa? Masih bau gas? Tanyanya cepat. Baunya terus berputar di kepalaku. Jawabku lirih, memejamkan mata seolah tak sanggup menatap layar. Aku hanya ingin tidur. Mengantuk sekali. Sudut bibir Mas Heru bergerak sedikit. Senyum yang nyaris tak kentara, tapi aku melihatnya. Dia senang. Dia mengira rasa kantuk itu adalah tanda hipoksia kekurangan oksigen fatal sebelum kematian. Ya sudah, sayang. Jangan dipaksa melek, katanya dengan suara selembut sutra. Mungkin kamu memang butuh istirahat panjang. Tidur saja di sofa, ya? Jangan bergerak, biar tenagamu pulih. Istirahat panjang. Dia menyuruhku untuk tidur selamanya. Tapi Dion. Aku sedikit menggeser kamera ponsel untuk menunjukkan Dion yang terkulai dengan mata kosong dan mulut setengah terbuka. Dion belum makan. Tidak apa-apa, potong Mas Heru kasar. Suaranya sedikit lebih keras dan tidak sabar. Dion kuat. Kok? Tahan dia kalau tidak makan sebentar. Yang penting kamu. Tidurlah, sayang. Demi aku. Istirahatlah. Ya. Setetes air mata mengalir di pipiku. Ini bukan akting. Ini air mata kesakitan. Melihat pria yang pernah kuikrarkan cinta abadi padanya kini memohon agar aku menerima kematian demi kekasihnya yang sedang hamil. Iya mas. Aku tidur. Bisikku pasrah. Bagus. Aku sayang sekali padamu. Mimpi indah. Rania, katanya. Itu adalah ucapan selamat tinggalnya. Klik. Panggilan berakhir. Begitu layar menjadi gelap. Ketegaranku runtuh. Aku melempar ponsel ke bantal dan berlari ke wastafel dapur. Aku memuntahkan cairan empedu yang pahit dan bening. Tubuhku kejang hebat. Aku merasa jijik, merasa kotor karena pernah disentuh oleh tangan-tangan yang merencanakan pembunuhan ini. Depresi yang hitam dan pekat menyelimutiku. Aku sendirian di rumah raksasa ini, terkurung bersama seorang anak kecil, melawan monster yang memegang semua kunci. Bagaimana jika rencana kita gagal? Bagaimana jika dia punya rencana B? Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidupku? Aku merosot ke lantai dapur, memeluk lututku. Isak putus asa mulai keluar dari tenggorokanku. Hentikan mengasihani dirimu. Suara Dion terdengar lagi. Kali ini bukan memerintah, tapi dingin dan pragmatis. Roda kursi rodanya berderit mendekat.
Bunda bisa menangis sepuasnya saat dia membusuk di penjara. Sekarang, bangun. Aku mendongak menatap Dion dengan mata bengkak. Aku takut, Dion. Dia suamiku. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena dia bajingan, jawab Dion datar. Ia kembali mengotak-atik tabletnya. Jari-jari mungilnya meluncur cepat di atas layar. Aku melacak lokasi GPS mobilnya lewat aplikasi navigasi. Seharusnya dia sudah jauh sekarang, arah ke Cirebon. Apa dia percaya? Apa menurutmu dia percaya aku akan tidur? Sepertinya begitu. Tiba-tiba, jari-jari Dion berhenti. Matanya membelalak. Wajahnya yang tadi tenang kini menegang dan memucat. Dion? Ada apa? Tanyaku, merasakan suasana menjadi berat dan mencekam. Dion menelan ludah. Ia mengangkat tabletnya, menunjukkan padaku peta digital dengan titik merah yang berkedip. Bunda. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Titik ini, mobil ayah. Aku menyipitkan mata. Lalu, dia sudah jauh kan? Tidak. Dion menggeleng pelan. Ia menatapku ngeri. Dia baru saja keluar di pintu tol pertama. Dan sekarang, titiknya berbalik arah. Dia kembali ke sini. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia tahu. Bisik Dion. Sesuatu dalam aktingmu tidak meyakinkannya. Atau mungkin dia sadar jendela di belakangmu sedikit terbuka saat panggilan video tadi. Dia tidak pernah benar-benar pergi dinas. Dion melihat jam dinding. Lalu menatapku. Dia akan sampai di sini dalam 20 menit. Dan ketika dia tiba dan mendapati kita masih hidup tanpa ada kebakaran, dia tidak akan menggunakan gas lagi. Dia akan menghabisi kita dengan tangannya sendiri. 20 menit. Aku menjerit dalam bisikan. Adrenalin memompa kakiku yang tadi lemas. Kita harus lari, Dion. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Panjat pagar belakang. Atau teriak ke satpam kompleks. Tidak ada gunanya, Bunda. Seru Dion, menarikku dari kepanikan butaku. Pos satpam jaraknya 1 kilometer. Pagar belakang tingginya 3 meter dan dipasangi kawat duri. Dan gerbang depan, Bunda lupa? Dia menguncinya dengan rantai besi. Kita terperangkap. Jadi kita menyerah saja dan biarkan dia membunuh kita. Tanyaku putus asa. Dion menggeleng. Wajah anak itu mengeras. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang anak, melainkan seorang prajurit yang terpojok. Tidak. Kita tidak lari. Kita sambut dia. Dion mendorong kursi rodanya dengan cepat ke lemari di bawah televisi. Bantu aku geser ini, Bunda. Cepat. Aku tidak bertanya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mendorong perabot jati yang berat itu. Di dinding belakangnya, ada sebuah lubang ventilasi rendah dengan sekrup yang longgar. Buka penutupnya. Perintah Dion. Aku menarik kisi-kisi logam itu. Di dalamnya, ada kotak pancing tua milik Mas Heru yang kukira sudah hilang tahun lalu. Kejutan kecil untuknya, gumam Dion sambil membuka kotak itu. Mataku membelalak melihat isinya. Tidak ada kail atau senar pancing. Kotak itu berisi koleksi rahasia Dion. Sebuah palu kecil, sebuah cutter berkarat, sebuah semprotan merica buatan sendiri dari botol parfum dan cabai, dan yang paling mengejutkan, sebuah taser portabel. Dari mana kamu dapat ini? Bisikku ngeri. Punya ayah. Dia beli untuk pertahanan diri di mobil. Aku mencurinya 6 bulan lalu saat dia mabuk di suatu malam. Dia pikir hilang di tempat cuci mobil. Jelas Dion cepat sambil memeriksa daya taser itu. Suara percikan listrik biru yang berderak terdengar menakutkan sekaligus melegakan. Baterainya penuh. Dion menyerahkan taser itu padaku. Pegang ini, Bunda. Ini satu-satunya kesempatanmu. Saat dia mendekat, jangan ragu. Arahkan ke lehernya dan tekan tombolnya sampai dia jatuh. Aku memegang benda dingin itu dengan tangan gemetar. Membayangkan harus menyakiti suamiku sendiri, pria yang memelukku setiap malam, membuat perutku mual. Tapi saat aku teringat pesannya yang berencana membakar kami hidup-hidup,
Keraguanku lenyap. Sekarang, dengarkan rencananya. Dion menatapku lekat. Kita tidak bisa menyerangnya di ruang keluarga. Ada kamera. Dia pasti akan memeriksa rekamannya begitu masuk untuk mencari tahu di mana kita. Jadi, kita akan bersembunyi di titik buta. Kamar mandi Art terlalu kecil. Kita akan bersembunyi di gudang bawah tangga. Gelap, sempit, dan yang terpenting, di luar sudut pandang kamera. Bagaimana kalau dia tidak ke sana? Senyum Dion licik. Dia akan ke sana. Karena aku akan menjatuhkan kursi rodaku di depan pintu gudang. Dia akan mengira aku terjatuh dan merangkak ke sana. Atau kamu membawaku bersembunyi di sana. Rencananya brilian sekaligus gila. Kami bergerak cepat seperti pasukan khusus. Membereskan sedikit kekacauan di ruang keluarga agar terlihat normal. Dion dengan susah payah melompat turun dari kursi rodanya. Kami menjatuhkan kursi roda kosong itu di depan pintu gudang yang setengah terbuka, menciptakan ilusi kepanikan. Lalu, Dion dan aku masuk ke dalam kegelapan. Kami berjongkok di balik meja dapur tengah di antara tumpukan kardus bahan makanan. Napasku memburu. Dion menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya terasa dingin. 5 menit berlalu. Hening. 10 menit. Hanya detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. 15 menit. Suara ban mobil di atas kerikil jalan masuk. Jantungku serasa mau copot. Dia tiba. Mesin mobil mati. Hening. Lalu, suara logam beradu dengan logam. Rantai gerbang dibuka. Dia tidak membunyikan klakson. Dia tidak memanggil namaku. Dia datang diam-diam, seperti pencuri yang memasuki rumahnya sendiri. Pintu depan terbuka perlahan. Langkah kaki di lantai marmer. Tap, tap, tap. Suara sepatu mahalnya yang biasa ku dengar saat ia pulang kerja, kini terdengar seperti langkah algojo. Rania? Panggilnya. Suaranya datar dan dingin. Tak ada jejak kekhawatiran seperti di telepon tadi. Dion? Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Dia melangkah lebih dalam. Dari celah di bawah meja gudang, aku bisa melihat bayangan kakinya bergerak ke arah ruang keluarga. Dia berhenti, mungkin sedang melihat sekeliling. Sialan, umpatnya pelan. Baunya sudah hilang. Dia menyadari jendela-jendela terbuka. Bayangannya bergerak lagi. Ia berjalan ke arah kursi roda yang terguling di depan tempat persembunyian kami. Dia berhenti tepat di depan pintu gudang. Kami hanya berjarak beberapa sentimeter, dipisahkan oleh pintu tipis dan meja dapur. Aku menggenggam taser dengan sekuat tenaga. Keringat dingin mengalir di dahiku. Main petak umpet, ya? Tawanya. Tawa kering tanpa emosi. Keluarlah, Rania. Aku tahu kamu belum mati. Mungkin gasnya kurang banyak ya? Tiba-tiba, sebuah benda berat dan logam jatuh ke lantai dengan bunyi klang yang keras. Aku mengintip sedikit. Di tangan kanannya, bukan lagi tas kerja. Ia memegang sebuah linggis panjang berbentuk salib yang berkilauan di bawah cahaya. Dia tidak datang untuk menolong. Dia datang untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa. Heru melangkah maju. Ia menendang kursi roda Dion hingga terlempar menabrak dinding. Anak pincang tidak berguna, geramnya saat ia memasuki area dapur. Sekarang, keluar kalian, biar ayah beri obat tidur permanen. Dia hanya berjarak 2 langkah dari kami, sedang memeriksa lemari-lemari, membelakangi kami. Dion menyikutku. Sekarang, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dari seorang istri yang dikhianati dan seorang ibu yang melindungi anaknya. Aku bangkit dari tempat persembunyianku. Taser di tangan kananku berdesis tajam. Aku di sini, Heru. Seruku. Heru berbalik. Matanya membelalak kaget. Linggis di tangannya terangkat. Tapi sebelum ia sempat mengayunkannya, aku menerjangnya. Suara desisan listrik yang tajam dan mengerikan memenuhi dapur, diikuti oleh jeritan kesakitan yang bukan berasal dari mulutku. Taser itu menempel di leher Heru. Tubuh pria besar itu kejang hebat.
Matanya memutih, urat-urat di lehernya menonjol, dan linggis yang ia pegang jatuh ke lantai dengan bunyi gemerincing yang keras. Heru ambruk seperti pohon yang ditebang. Tubuhnya menghantam lantai dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Aku terengah-engah, mundur selangkah. Tanganku gemetar begitu hebat hingga nyaris menjatuhkan senjata itu. Aku menatap tubuh suamiku yang masih kejang dan mengerang lemah. "Maafkan aku, Mas," bisikku refleks. Kebiasaan lama sebagai istri yang patuh dan bodoh masih tersisa. Aku merasa bersalah telah menyakitinya. "Jangan minta maaf. Lakukan sekali lagi, Bunda." Sampai dia pingsan. Teriak Dion dari belakangku. Teriakan Dion membawaku kembali ke kenyataan. Tapi sesaat terlambat. Saat aku hendak melangkah maju untuk memberikan sengatan kedua, tangan Heru bergerak secepat kilat dan mencengkeram pergelangan kakiku. Cengkeramannya sekuat baja, jalang sialan. Geramnya dengan suara serak dan mengerikan. Heru menarik kakiku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Bagian belakang kepalaku membentur lantai ubin. Pandanganku dipenuhi bintang-bintang. Taser itu terlempar jauh dari jangkauanku. Heru, dengan wajah memerah karena marah, mencoba bangkit dengan terhuyung-huyung. Matanya menatapku dengan niat membunuh yang murni. Ia merangkak ke arahku. Tangannya terulur untuk mencekik leherku. "Mati kau, Rania." Aku memejamkan mata, mengangkat tangan untuk melindungi diri dari serangan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, terdengar suara cairan disemprotkan, diikuti oleh bau pedas yang langsung memenuhi udara. "Arga! Mataku!" Heru berteriak histeris, melepaskan pergelangan kakiku dan berguling-guling di lantai sambil memegangi wajahnya. Dion berdiri di sana, memegang botol parfum berisi campuran air dan cabai. Ia menyemprotkannya tanpa ampun ke wajah ayahnya, menekan pompanya berulang kali. "Lari, Bunda! Ke atas! Cepat!" perintah Dion. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Adrenalin mengalahkan rasa sakit di kepalaku. Aku bangkit, menyambar tangan mungil Dion, dan berlari keluar dari dapur. Kami bergegas menaiki tangga spiral yang megah. Di belakang kami, Heru meraung seperti binatang buas yang terluka, menabrak perabotan dan kursi dalam kebutaan sementaranya. "Akan kubunuh kalian. Ku cabik-cabik kalian berdua." Ancamannya menggema di seluruh rumah. Kami sampai di lantai 2 dan langsung masuk ke kamar tidur utama, ruangan yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsuku. Aku membanting pintu jati yang tebal itu dan memasang kunci ganda. Tidak puas dengan itu, aku menyeret lemari rias yang berat untuk mengganjal pintu. Napas kami yang terengah-engah terdengar di ruangan yang sunyi. Aku bersandar di tempat tidur dan merosot ke lantai. Tubuhku gemetar tak terkendali. Teror itu kembali. Kali ini lebih hebat. Kami terperangkap. Jendela di ruangan ini memiliki teralis besi permanen. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu yang baru saja kami barikade. Dan di balik pintu itu, ada monster yang sedang murka. "Kita akan mati, Dion. Kita akan mati." Racauku, memeluk lutut. Dia akan mendobrak pintu itu. Dia akan membunuh kita perlahan. Dion berjalan mendekat dengan terpincang-pincang. Kaki mungilnya lecet karena berlari tanpa alas kaki. Ia tidak menangis. Ia menatapku serius. "Bunda mau menyerah?" tanyanya dingin. "Kita tidak punya senjata lagi." Tasernya tertinggal di bawah, isaku. Dion menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan sesuatu yang membuatku membeku. Ia menamparku. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku kaget dan berhenti menangis. "Lihat aku, Bunda," serunya. "Lihat aku." Aku menatap mata anak 10 tahun itu, mata yang menyimpan dendam bertahun-tahun atas kematian ibunya. "Kita seharusnya sudah mati di dapur tadi, kalau Bunda masih menjadi wanita lemah yang menunggu diselamatkan. Ya, kita akan mati malam ini." Ayah tidak akan berhenti. Dia sudah melihat kakiku normal. Dia tahu Bunda tahu rencananya. Tidak ada jalan untuk kembali. Dion menunjuk ke pintu yang dibarikade.
Di balik pintu itu bukan lagi suamimu. Itu orang asing yang menginginkan uangmu. Pria yang menyebutmu naif di depan kekasihnya. Apa Bunda akan menerima disebut naif? Membiarkan dirimu dibakar seperti sampah? Kata-katanya menyulut sesuatu di dalam diriku. Teror sedingin es itu perlahan berubah menjadi bara api yang panas. Bayangan percakapan Heru dan Clara kembali muncul di benakku. Rania itu naif. Naif sekali. Aku perlahan bangkit. Menyeka air mata dengan punggung tanganku. Kali ini dengan gerakan kasar dan tegas. Aku berjalan ke cermin besar di lemari pakaian. Aku melihat pantulanku. Rambut acak-acakan, memar di dahi, blus robek di bahu. Tapi mataku tidak lagi sayu. Aku bukan lagi Rania, si yatim piatu yang haus kasih sayang. Aku bukan lagi istri penurut yang bisa dibodohi dengan kata-kata manis. Aku berbalik menghadap Dion. Kamu benar. Rania yang dulu sudah mati karena gas itu. Aku berjalan ke brankas kecil yang tertanam di dinding di balik sebuah lukisan. Dion, kamu ingat kata sandinya? Tanggal pernikahan ayahmu dengan ibu kandungmu? Tanyaku tenang. Dion mengangguk bingung. Ya, 17 Juli. Heru itu sentimental. Meskipun bajingan, dia tidak pernah repot-repot mengganti kata sandi karena malas menghafal yang baru, kataku sambil memutar kombinasi digital. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, ada sebuah revolver tua dan sekotak peluru, peninggalan kakek Heru yang seorang kolektor. Heru menyimpannya untuk berjaga-jaga, tapi ia sendiri takut menggunakannya. Aku mengambil bongkahan logam yang berat dan dingin itu. Tanganku tidak lagi gemetar. Dia ingin perang kan? Gumamku sambil memeriksa silindernya. Penuh. Kita beri dia perang. Tapi tepat saat aku memegang senjata itu dan merasakan secercah kemenangan, hidungku mencium bau yang familiar. Asap, bukan asap rokok, melainkan bau kayu dan kain yang terbakar. Dion berlari ke celah di bawah pintu. Asap tipis keabu-abuan mulai merembes masuk. Bunda. Suara Dion pecah. Dia tidak mencoba mendobrak pintu. Dia membakar tangga. Dia membakar lantai bawah. Dari lantai bawah, terdengar jeritan tawa gila Heru di sela-sela batuknya. Keluar atau terpanggang? Pilih sendiri. Tikus-tikus kecil. Panas mulai naik dari lantai. Kami terperangkap di lantai 2 sebuah rumah yang terbakar, dengan seorang psikopat menunggu di satu-satunya jalan keluar. Aku melihat revolver itu, melihat Dion, dan terakhir, melihat jendela berteralis besi. Dion. Panggilku tenang. Ambil selimut tebal dari lemari. Basahi dengan air di kamar mandi. Apa rencana Bunda sekarang? Aku mengokang palu revolver itu. Kita tidak akan mati terpanggang. Kita akan menerobos api itu. Dan jika dia menghalangi jalan kita, aku menatap pintu yang mulai terasa hangat. Aku akan meledakkan kepalanya. Panas. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan situasi ini. Udara bukan lagi oksigen, melainkan uap membara yang membakar kulit. Pintu jati yang tebal itu panas saat disentuh. Dari baliknya, api menjilat-jilat kayu, menuntut untuk masuk. Dion keluar dari kamar mandi, basah kuyup, menyeret selimut tebal yang sama basahnya. Pakai ini, Bunda, perintah Dion. Suaranya tidak lagi panik, hanya fokus mutlak. Tutup hidungmu, jangan hirup asapnya. Kita akan merangkak. Asap naik ke atas, udara bersih ada di bawah. Aku mengangguk, menggenggam gagang revolver erat-erat. Aku belum pernah menembakkan senjata seumur hidupku. Dion, panggilku sebelum kami bergerak. Kalau aku gagal, kalau aku tidak bisa menarik pelatuknya, kamu lari. Jangan pikirkan aku. Dion menatapku, tangan mungilnya yang basah menangkup pipiku. Bunda tidak akan gagal. Bayangkan wajahnya saat menyebutmu naif. Bayangkan wajahnya saat melonggarkan katup gas itu. Tarik pelatuknya, bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tegas.
Kami bergerak ke pintu, sementara aku mendorong lemari rias. Dion menghitung sampai 3, memutar kunci, dan membuka pintu. Wuusssh. Asap hitam pekat langsung menyergap kami. Mataku perih. Aku mulai terbatuk, tapi aku menekan kain basah ke hidungku. "Kain lantai," teriak Dion. Kami tiarap dan merangkak keluar dari kamar. Koridor lantai 2 adalah neraka kecil. Karpet di ujung koridor dekat tangga sudah terbakar. Api merambat naik ke dinding. Tapi yang paling menakutkan adalah keheningan di lantai bawah. Heru tidak lagi berteriak. Dia menunggu. Kami merangkak perlahan ke pagar tangga yang menghadap ke ruang keluarga. Lantai 1 dipenuhi asap, tapi api terkonsentrasi di area dapur dan bagian bawah tangga. Aku mengintip dari sela-sela pagar. Di sana dia, di bawah, di dasar tangga, berdiri di tengah kepulan asap. Dia tidak lagi memegang linggis. Kini, di tangan kanannya, tergenggam sebilah pisau daging besar. Dia menunggu kami, memblokir satu-satunya jalan keluar. Dia di bawah, bisikku pada Dion. Membawa pisau. Kita tidak bisa turun lewat tangga. Kita akan kalah dalam jangkauan, balas Dion. Kalau tembakanmu meleset, dia akan menerkam kita sebelum sempat membidik lagi. Mata Dion memindai sekeliling dengan cepat. Menganalisis, pandangannya terpaku pada lampu gantung kristal raksasa yang tergantung di lobi, tepat di belakang posisi Heru berdiri. Rantai lampu gantung itu terpasang pada balok di langit-langit lantai kami, dan pengaitnya tersembunyi di dalam sebuah lemari servis kecil di koridor. "Bunda," bisik Dion. Matanya berkilat licik. "Kita tidak perlu turun untuk melawannya. Kita jatuhkan langit ke atas kepalanya." Lemari servis itu hanya berjarak 2 meter. "Terkunci," kataku. "Tidak bagiku." Dion mengeluarkan kawat yang sudah dibengkokkan dari sakunya. "Aku sudah belajar membuka semua kunci di rumah ini sejak umur 8 tahun. Dion merangkak ke lemari itu. Asap semakin pekat. Aku tetap mengarahkan pistol ke bawah, mengawasi Heru. Tanganku gemetar. Terdengar bunyi klik pelan. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya, penopang rantai yang menahan lampu gantung 50 kg itu terpasang pada sebuah baut dengan mur yang besar. "Murnya berkarat," gumam Dion. "Aku butuh alat." Aku menyodorkan pistol dengan gagang kayu solidnya. "Pakai ini." "Tidak." "Bunda tetap awasi. Tembak kalau dia melihatku." Dion mengambil sebuah patung angsa kecil dari konsol dan mulai memukul mur itu. Tang! Tang! Suara logam menggema ke bawah. Heru mendongak. "Wah, tikus-tikus kecil mau renovasi dulu sebelum mati, ya?" teriaknya serak. "Sedang apa kalian di sana?" Heru mulai naik. 1 anak tangga. 2 anak tangga. "Dion, dia naik!" Seruku panik. "Sedikit lagi." Dion memukul mur itu dengan sekuat tenaga. Tang! Heru mempercepat langkahnya. Wajahnya adalah topeng horor, luka bakar ringan, mata bengkak, dan senyum psikopat. Pisaunya berkilat di bawah cahaya api. "Ayah datang Dion." "Rania," katanya seperti bernyanyi. "Dia hanya berjarak 5 meter dari kami. Tidak ada pilihan lain." Aku berdiri dan membidik lurus ke dadanya. "Berhenti," teriakku. Heru berhenti, melihat revolver itu, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kamu mau menembak?" Ia menggeleng. "Rania? Rania? Kamu pikir kamu punya nyali untuk menarik pelatuk itu? Kamu yang gemetaran hanya karena memegang pisau dapur? Itu revolver kuno. Butuh tenaga 5 kilo untuk menarik pelatuknya. Jari lentikmu akan patah sebelum pelurunya keluar." Ia melangkah maju lagi. Ia menggunakan manipulasi terakhirnya. Sialan, tanganku gemetar. Keraguan menyergapku. "Dion, cepat!" teriakku. "Lepas!" teriak Dion, bersamaan dengan bunyi krak yang keras. Bukan suara tembakan. Itu suara baut logam yang patah. Rantai yang menahan lampu gantung itu terlepas. Heru mendongak, matanya membelalak.
Gravitasi melakukan tugasnya. Lampu gantung kristal raksasa itu jatuh. Karena ia sudah di tengah tangga, ia tidak tertimpa langsung, tapi lampu itu menghantam dasar tangga dengan ledakan kaca yang memekakan telinga. Pecahan tajam beterbangan seperti pecahan peluru. Benturan itu mengguncang struktur tangga kayu yang sudah dilemahkan oleh api. Strukturnya tidak kuat. Kri, ka. Bruk. Anak tangga tempat Heru berdiri patah, dan kayu yang hangus itu runtuh, membuat Heru jatuh melalui lubang itu ke dalam api yang menyala-nyala di bawahnya. Argiha. Jeritannya tajam, diikuti oleh suara tubuhnya yang menghantam puing-puing yang terbakar. Aku membeku, menatap lubang menganga di tangga. Kita berhasil. Bisikku tak percaya. Belum. Dion menarik tanganku. Tangganya hancur. Kita terperangkap, dan apinya merambat naik. Benar. Runtuhan itu mengubah aliran udara, dan kini api menjilat-jilat lebih ganas melalui lubang itu. Kami tidak bisa turun. Terisolasi total. Tiba-tiba, dari ujung koridor yang berlawanan, arah balkon belakang yang tidak pernah kami pertimbangkan, terdengar suara kaca pecah dari luar. Lalu suara asing yang tegas dan rendah. Polisi, jangan bergerak. Aku berbalik kaget, tapi yang kurasakan bukan kelegaan, melainkan ketakutan. Apakah ini polisi sungguhan, atau anak buah Heru, sosok yang melompat masuk melalui jendela balkon tidak berseragam? Ia mengenakan jaket kulit hitam, masker, dan membawa senapan laras panjang. Ia membidik lurus ke arahku. Letakkan senjatanya, Bu. Sekarang. Jangan tembak. Tolong kami. Teriakan Dion memecah ketegangan. Pria berjaket kulit itu sedikit menurunkan senapannya. Mata tajamnya menatap Dion. Lalu aku. Ia mengangkat tangan, menunjukkan lencana polisi yang tergantung di kalung di balik jaketnya. Direktorat Tindak Pidana Siber, Mabes Polri. 10 menit lalu, Dion mengirimkan sinyal darurat dan lokasi real-time ke unit kami. Kata pria itu. Letakkan senjatanya, Bu. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Lututku lemas. Revolver itu jatuh ke lantai. Lewat sini. Cepat. Langit-langit akan runtuh. Perintah polisi itu. Ia berlari ke arah kami, menggendong Dion di lengannya dan menarik lenganku. Kami berlari keluar ke balkon belakang. Udara malam yang dingin menghantam wajah kami. Di bawah, taman kami adalah lautan lampu merah dan biru. Mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, ambulans. Kami menuruni tangga darurat yang dibentangkan oleh petugas pemadam. Begitu kakiku menyentuh rumput, beberapa petugas medis berlari ke arah kami, menutupi kami dengan selimut termal. Anda terluka, Bu? Tanya seorang perawat. Memeriksa dahiku. Aku menggeleng. Mataku terpaku pada rumah yang terbakar. Dari pintu depan yang dilalap api, sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar. Heru. Pakaian mahalnya kini compang-camping hangus yang menempel di kulitnya. Wajahnya yang menawan kini merah, melepuh, dan menghitam karena jelaga. Ia tampak seperti mayat hidup. Rania. Jeritannya bukan kesakitan, tapi amarah murni. Ia melihatku di samping ambulans. Adrenalin gila membuatnya mengabaikan rasa sakit dan puluhan polisi. Ia berlari terpincang-pincang ke arahku. Pisau daging masih tergenggam erat di tangannya. Berhenti! Jatuhkan senjata! Teriak para polisi serempak. Heru mengabaikan mereka. Matanya yang merah dan bengkak hanya tertuju padaku. Kau menghancurkan segalanya. Uang asuransiku, hidupku, raungnya di depan puluhan saksi. Seharusnya kau mati diam-diam. Terbakar bersama anak pincang itu. Para tetangga menjerit ngeri mendengar pengakuannya. Situasi menjadi kacau. Dion, yang duduk di ambulans, tiba-tiba melompat turun. Tidak ada lagi akting. Dengan langkah tegas, ia menerobos garis polisi dan berdiri di depanku, merentangkan tangan mungilnya untuk melindungiku. Heru berhenti di tempat, terkejut melihat pemandangan itu. Kau! Suara Heru pecah.
Kau bisa jalan. Dion mengangkat dagunya, menatap ayahnya. Tidak ada rasa takut, hanya penghinaan yang mendalam. Ya, ayah? Aku bisa jalan, jawab Dion dengan suara jelas dan keras. Aku juga bisa lari, bicara, dan merekam semua rencana pembunuhanmu. Dion mengangkat tabletnya. Layarnya menyala, terhubung secara nirkabel ke pengeras suara mobil polisi. Rekaman percakapan Heru dan Clara menggema di seluruh kompleks perumahan. Rania itu naif. Kita dapat uang asuransi, menikah di Eropa, selamat tinggal kemiskinan. Semua orang terdiam. Kengerian terpancar di wajah para tetangga. Heru, memucat di balik luka bakarnya, mundur selangkah. Rahasianya terbongkar. Untuk pertama kalinya, ia menatapku memohon. Rania, sayang, itu cuma bercanda. Aku melangkah maju, melewati Dion. Aku menatap lurus ke mata pria yang pernah kucintai. Jangan panggil aku sayang, kataku dengan suara sedingin es. Wanita bodoh yang kau nikahi itu sudah mati di dalam sana. Yang ada di sini adalah saksi yang akan memastikan kau membusuk di penjara seumur hidupmu. Tidak. Jerit Heru histeris. Ia mengangkat pisaunya lagi. Serangan bunuh diri terakhir ke arahku. Dor. Tembakan peringatan polisi meletus di udara, tapi tenggelam oleh suara ledakan lain yang jauh lebih besar. Blar. Tabung gas di dapur sumber dari semua mimpi buruk ini akhirnya menyerah pada panas. Sebuah ledakan mengguncang rumah. Gelombang kejutnya menghantam punggung Heru, membuatnya jatuh tersungkur dengan wajah membentur sepatu bot seorang polisi. Atap rumah runtuh, menembakkan pilar api ke langit malam. Rumah itu hancur, tamat. Heru mengerang di tanah, tak bisa bergerak. Para polisi mengerumuninya, memasang borgol dingin di pergelangan tangannya yang melepuh. Heru Prasetyo, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Aku menyaksikan dalam diam saat mereka menyeret suamiku seperti binatang ke dalam mobil polisi. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapannya kosong, hancur, dan kalah. Aku tidak berpaling. Aku menatapnya sampai ia menghilang. Sebuah tangan mungil menggenggam tanganku. Aku menunduk. Dion tersenyum samar padaku. Senyum tulus pertama yang pernah kulihat darinya. Sudah berakhir, Bunda, bisiknya. Aku memeluknya erat-erat. Ya, nak, sudah berakhir. Tapi saat mataku memindai kerumunan, pandanganku terpaku pada sebuah sedan merah yang terparkir di ujung jalan. Melalui jendela yang setengah terbuka, aku melihat seorang wanita berkacamata hitam menatap kami dengan tegang. Tangannya diletakkan di atas perutnya yang membuncit. Clara. Dia melihat semuanya. Dan saat tatapan kami bertemu, ia cepat-cepat menaikkan kaca jendela dan melarikan diri dari tempat itu. Aku menyipitkan mata. Karma untuk Heru sudah lunas. Tapi urusan kami dengan wanita itu belum selesai. 6 bulan kemudian, ketukan palu hakim terdengar lebih merdu dari musik apapun. Pengadilan menyatakan terdakwa Heru Prasetyo terbukti bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Kilatan kamera tertuju pada pria yang merosot di kursi terdakwa. Heru tidak lagi tampak seperti pangeran. Separuh wajahnya dipenuhi bekas luka. Jalannya menjadi pincang permanen. Ironisnya, setelah memalsukan kelumpuhan anaknya, ia kini benar-benar cacat. Ia menatapku. Matanya yang kalah bertemu dengan mataku. Tidak ada kebencian dalam tatapanku, hanya kehampaan yang dingin. Di sampingku, Dion duduk tegak dalam setelan jas kecilnya. Ia menggenggam tanganku erat saat para petugas membawa ayahnya pergi. Saat melewati kami, Heru berhenti. Rania. Suaranya adalah bisikan yang hancur. Tolong jaga Dion baik-baik. Aku tersenyum tipis. Tanpa kau minta pun, akan kulakukan. Karena aku ibunya. Ibu kandungnya, bukan istri bodoh yang kau kira. Heru menunduk.
dan setetes air mata mengalir di pipinya yang rusak sebelum ia diseret pergi. Saat keluar, kami berpapasan dengan Clara. Ia dikawal oleh 2 orang polisi wanita. Ia mengenakan baju tahanan oranye. Perutnya yang hamil tampak menonjol. Tangannya diborgol. Melihat kami, ia hancur. "Mbak Rania," isaknya. "Tolong saya, Mbak. Saya disuruh Heru. Bayi ini tidak bersalah. Tolong cabut kesaksian Mbak. Tolong." Aku menatapnya dari atas ke bawah. Rania yang dulu mungkin akan merasa kasihan. Tapi aku teringat pesannya. Tertawa saat merencanakan kematianku. Aku mendekat dan berbisik di telinganya. "Bayinya memang tidak bersalah, Clara. Tapi ibunya adalah monster serakah. Nikmati kehamilanmu di penjara. Dan jangan khawatir. Karma tidak pernah salah alamat. Tiketmu ke Paris memang batal. Tapi tiket ke lapas Pondok Bambu mungkin masih tersedia." Clara menjerit saat diseret pergi. Sebulan kemudian, angin sore berhembus di teras rumah baruku, sebuah rumah 1 lantai yang mungil dan nyaman. Di halaman, Dion sedang berlarian dengan seekor anak anjing Golden Retriever yang baru kami adopsi. Tawanya adalah suara kehidupan murni. "Bunda, lihat," serunya sambil melambai. Ia duduk di sampingku. "Malam ini kita merayakan apa?" Aku mengeluarkan sebuah amplop besar. Di dalamnya ada akta kelahiran baru dan surat putusan adopsi dariku. Nama Dion tidak lagi menyandang nama keluarga beracun ayahnya. Kini ia punya nama baru yang kami pilih bersama. "Kita merayakan ini," kataku. "Mulai hari ini, secara hukum, kamu adalah anakku." Tanpa embel-embel tiri. Hanya kita berdua. Dion membaca nama barunya. Bibirnya bergetar. Anak jenius yang bisa meretas sistem dan membuat senjata rakitan itu kembali menjadi anak kecil yang rapuh. Ia memelukku sekuat tenaga. "Terima kasih, Bunda. Terima kasih karena tidak mati hari itu." Isaknya di bahuku. "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Aku mengelus kepalanya. "Aku yang berterima kasih padamu, Nak," bisikku. "Kamu yang menyelamatkanku. Kamu yang membangunkanku dari tidur panjangku." Ponselku bergetar. Notifikasi berita. Arsitek percobaan pembunuhan istri, Heru Prasetyo, ditemukan tewas di penjara. Tinggalkan surat wasiat penyesalan. Aku membeku sejenak. Dion melirik layar itu. Hening. Aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di meja. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Hanya sebuah penutup yang tuntas untuk sebuah bab yang mengerikan. "Ayo masuk, Dion," kataku sambil mengulurkan tangan padanya. "Bunda lapar. Akan kubuatkan sup ayam kesukaanmu. Jangan lupa kunci gerbangnya." Dion menatapku, tersenyum cerah, dan menyambut tanganku. "Siap, Bunda. Kali ini, tidak akan ada lagi gembok yang rusak di rumah ini." Kami masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang, menutup pintu pada masa lalu yang kelam, dan membuka pintu pada kehidupan yang akhirnya benar-benar menjadi milik kami.